Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak dan salam sehat untuk kita semua. Masih bersama saya, belajar matematika itu mengasyikan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang operasi hitung campuran. Ya, kita mengulang sedikit sebelum masuk ke materi yang kelas 10. Di sini saya mengulang tentang operasi hitung campuran. Pada sebagian siswa memang matematika itu menjadi momok yang menakutkan, terutama pada saat proses belajar mengajar di kelas. Nah, ada yang suka meski hanya sedikit, ya. Ada yang tidak mau tahu, ada yang tidak tahu atau tidak peduli. Bahkan ada siswa yang menganggap bahwa pelajaran matematika itu menjadi beban yang sangat berat baginya. Saya sendiri sudah mengajar itu hampir 25 tahunan. Ya. Sering sekali menemukan siswa yang aneh-aneh sikapnya karena fobia dengan matematika, yang alasan ke kamar kecil, yang alasan sakit, lalu alasan ke masjid dan sebagainya, banyak macam. Padahal hanya alasan saja karena ingin menghindari. Nah, padahal belajar matematika itu banyak sekali manfaatnya, ya. Daya nalarnya menjadi makin baik, cara berpikirnya makin kritis, lalu logika berpikirnya juga bagus, rasa ingin tahunya jadi tinggi, lalu cara berpikirnya juga sistematis, ya, terarah, dan masih banyak lagi membentuk karakter yang bagus. Nah, saya selalu menyampaikan di kelas 10 itu setiap pembelajaran di awal selalu saya ingatkan lagi untuk menyampaikan operasi hitung khususnya pada bilangan bulat, ya. Nah, karena kurangnya penguasaan konsep, dangkalnya pemahaman operasi hitung pada bilangan bulat, dan juga barangkali trauma dengan guru matematika yang selalu diidentikan dengan guru yang galak, yang seram. Nah, inilah yang membuat siswa itu makin tidak suka dengan pelajaran matematika. Baiklah, kita mulai saja. Ya, operasi hitung campuran prinsipnya kurung kali bagi tambah kurang, ya. Kabataku ini singkatan dari kali bagi tambah kurang. Nah, ketika di soal itu ada kurungnya, maka yang ada di dalam kurung itu harus kalian selesaikan lebih dahulu, baru nanti diurutkan kali bagi tambah kurang. Namun kalau ada kali bagi, ya, itu kita urutkan dari arah paling awal. Misalkan ketemu bagi dulu, ya berarti bagi terus dilanjutkan kali. Jadi kali dengan bagi ini sama kedudukannya, hanya jika dia ketemu lebih awal berarti itu lakukan dulu bagi atau kali, ya, gitu ya. Yuk kita masuk pada contoh. Nah, saya mau yang sederhana dulu saja, ya. Di sana kalian lihat ada negatif 7 ditambah 15 dikurangi 12. Nah, perhatikan negatif 7 ditambah 15, ya. Jadi plus 15 ini kan angka yang besar, berarti sebenarnya bisa kalian ubah dulu posisinya seperti ini, ya, yang bingung, ya. Nah, baru kita susul dengan angka yang berikutnya.
Sehingga 15 dikurangi 7 itu kan menjadi lebih mudah. Berapa itu? 8 kan? 8 baru disusul dikurangi 12. Sehingga hasilnya negatif 4 ya. Berikutnya lagi. Negatif 19 negatif 7 ya, berarti berapa? Ini kedudukannya seperti tadi, kabataku kali bagi tambah kurang. Tambah dan kurang itu kedudukannya juga sama, tetapi kalian lihat dari awalnya ini mana yang ini ada pengurangan dulu, berarti prosesnya bisa dikurangkan dulu. Negatif 19 negatif 7 berarti berapa? Berarti kan sama-sama negatif, berarti negatif 16, lalu disusul ditambah 15. Jangan salah loh ya, negatif 16 ini bilangan satu kesatuan, jangan membacanya negatif lalu 16 tambah 15, berarti nanti jadinya negatif 31, itu salah. Negatif 16 ditambah 15, positifnya kita tulis dulu yuk biar agak mudah, baru negatif 16, sehingga hasilnya negatif 1. Demikian juga ini, kalau kalian ketemu negatif-negatif berarti 9 ditambah 15 dikurangi 8, sehingga ini kalian operasikan, ditambahkan dulu, berarti kan 24 kurangi 8 jadi berapa? 16 ya. Lanjut, ini ada positif ada negatif ya, berarti kan negatif 21 negatif 14 negatif 29. Nah ini negatif semua seperti ini tadi, di sini negatif 19 negatif 7 pasti negatif berapa? Ini juga sama, ini berarti pasti negatif 21 negatif 21 negatif 14 berarti negatif 35, negatif 35 negatif 29 berarti berapa? Negatif 64 ya. Nah sekarang masuk pada kali, kabataku. Nah berarti ini kali dikalikan dulu dari arah kiri ya, negatif 56 ditambah 40 kurangi 10. Nah dari kiri ya, negatif 56 tambah 40 berarti bisa kamu tulis 40 kurangi 56 dikurangi 10. Pokoknya naik ketemu kayak gini itu sering tidak teliti ya, makanya yang positif letakkan aja di depan, sehingga di sini berapa? Negatif berapa yuk? Negatif 4 negatif 16 ya, negatif 10 kan seperti itu ya. Nah, berarti negatif 26 ya. Lanjut lagi. Nah tadi ada kurung kabataku. Nah berarti yang dikurung ini dioperasikan, meski di sana ada perkalian pembagian, maka 22 dikurangi 7 berapa itu? 15. Terus ini kali 2 bagi 4 ya toh. Nah ini berlaku kabataku. Nah tadi K kali bagi, berarti ini 30 dibagi 4 berapa itu? 7,5. Lanjut. Nah sekarang nomor 7 itu juga ada kurungnya, ada kurungnya ini, nomor 7. Perhatikan di sini. Nah, kurungnya ini ya. Berarti kan bisa saja saya ubah seperti ini. Nah, negatif 70. Ini ada negatif berarti positif 10 ya. Dibagi
10 kali 12. Ini saya tulis ulang supaya hanya merubah ini saja. Nah, yang sekarang seperti ini, kalian operasikan yang di dalam kurung dulu. Berarti berapa itu? Negatif 70 tambah 10 berarti negatif 60 dibagi 10 kali 12, kan seperti itu. Terus ini kabataku. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau ada bagi kali berarti dari arah kiri dulu. Negatif 60 bagi 10 berarti kan negatif 6 kali 12 sehingga hasilnya negatif 72. Nah, ini dia. Lanjut. Perhatikan dulu. Jadi jangan buru-buru ya. Ini tidak diberi kurung, tapi tetap harus kita operasikan. Kita perhatikan di sini ya. Ini kan dikurung kenapa? Karena ada negatifnya. Negatif. Nah, ini ada kurang kali tambah bagi. Berarti ini kita proses kita kalikan dulu, yang ini kita bagi dulu. Ayo. Ya, sehingga ini negatif 30 ya, dikurangi tanda ini kan tandanya ini. Ya, negatif 6 kali negatif 7. Negatif kali negatif kan positif. Berarti ini 42 ya, ditambah sekarang ini juga kamu operasikan dulu. 48 dibagi negatif 8 berarti kan negatif 6 ya. Nah, ini diberi kurung karena ada negatifnya. Yuk, sekarang kita buka kurung di sini. Negatif 30 negatif 42 plus dengan min berarti negatif 6. Sehingga negatif pasti negatif. Negatif 30, negatif 42, negatif 6. Berarti berapa? Negatif 72, negatif 78. Nah, ya ternyata ringan dan sederhana. Sekarang berikutnya lagi, ini ada pembagian, ini ada penjumlahan, ini ada pembagian. Berarti yang dibagi yang harus kita dahulukan. Berapa itu? 27 dibagi negatif 9. Berarti kan negatif 3 ditambah 2. Berarti berapa yuk? Positifnya letakkan depan. Positif kan tandanya enggak ditulis. Lalu negatif 3. Berarti hasilnya negatif 1. Begitu ya. Nah, yang terakhir negatif 10. Perhatikan jangan buru-buru. Jadi amati dulu. Oh, ini ada kali, ada jumlah, ada bagi. Berarti ini negatif 80 ditambah 72 bagi negatif 8, negatif 9. Sehingga ini kalau kita operasikan ini berarti kan negatif 80 negatif 9 sehingga hasilnya negatif 89. Oke? Nah, yuk kita lanjut. Berikut adalah tugas mandiri dan kalian harus menyelesaikan 5 soal berikut. Ingat prinsip dari Kabataku, kerjakan dengan sebaik-baiknya dan dengan langkah yang benar. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.